Oke, assalamualaikum. Langsung saja kita buka Kain Master. Ini saya mau gabungin semua materi yang selama ini Bu dikasih, sama saya mau kasih tips-tips sedikit buat ngedit Kain Master. Ini materi saya yang pertama dan terakhir ya. Ini langsung saja, cepat saja ya, biar nanti durasi videonya kelamaan. Saya akan kasih foto saya dan teman-teman ya. Ini ada foto saya sama Budi. Udah cukup 4 foto saja untuk contoh saja. Sama kita akan praktek. Yang pertama kasih audio. Ini saya kasih musik. Nanti saya akan kasih tips-tips ya. Oke. Tips yang pertama. Saya jelasin dulu ya. Video itu adalah video itu kepanjangannya kan visual audio ya. Jadi kita melihat sama mendengarkan. Jadi khususnya nih buat Bapak Ibu yang pedagang atau yang punya usaha yang mau ngiklanin produknya lewat video, ini penting banget nih. Jadi kita kasih musik yang enak buat didengar. Jadi kita promosiin produk, tetap promosiin produk. Misalnya foto-foto produk seperti ini. Ini misalnya foto-foto produk deh. Ini foto-foto produk Bapak Ibu. Nanti di kasih musik. Jadi kita juga praktekin yang kemarin Mbak Novi lagi. Saya lebih kecil ya, jadi panggilnya Bu aja. Bu Novi yang kemarin editing pakai Canva itu. Nah, itu bisa tuh di di mix ya, di mix dijadiin satu, dipakein lagu. Nah, maksudnya pakai Kain Master. Nah, ini lebih hebat lagi prakteknya. Jadi, misalnya ini foto-foto produk, kita kasih lagu. Ini saya lagunya mohon maaf pakai lagu rap ya. Ini saya potong dulu. Nah, tips pertama itu, jadi biar penonton itu enak melihat dan mendengarkannya. Apalagi khusus lagi nih buat video pembelajaran Bapak Ibu yang mengajar, itu lebih enak lagi tuh, biar muridnya itu enggak terlalu bosen dengerin masa aku cuma dengerin bapak pak guru bu guru ngomong doang, misalnya ya, contohnya seperti itu. Terus bisa kasih video audio, misalnya lagu kecil nggak apa-apa, nggak terlalu menonjol, itu cuma buat background aja, nggak usah terlalu kenceng. Ini saya setting biar nggak terlalu kenceng. Dah 62% aja udah cukup. Oke, tips kedua kalau kita nambahin audio di Kain Master ya, otomatis Bapak Ibu ini akan ada garis-garis seperti ini, akan ada grafik. Ini adalah besar kecilnya suara yang dihasilkan dari audio ini. Jadi beat suaranya itu tampil di sini, nampak di sini. Jadi saya potong aja. Ini kalau ini yang sebelah kiri garis ini belum ada suara. Lalu yang sebelah kanan garis ini mulai ada suara. Ini kita potong ya biar nggak terlalu lama. Kita potong pangkas ke kiri. Oke, kita geser. Nah, ini udah mulai ada suara lah. Di sini kosong lagi. Nanti bisa dipraktekkan. Ini mulai ya. Saya mulai ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tips kedua tadi ada ini ya. Jadi tips ketiga ini pasti pemirsa itu lebih enak kalau waktu transisi audionya. Jadi audionya temponya dari lambat ke cepat atau mulai suaranya deng gitu. Transisinya berubah dari misalnya foto produk set, nanti videonya langsung tetet gitu kan, langsung
apa namanya foto produk-produknya muncul gitu kan, lebih asik gitu, lebih enak dilihat sama didengar, itu lebih pas itu, lebih serasi. Jadi misalnya ini contoh saja, ini saya pakai contoh saya karena nggak punya foto-foto produk ya, jadi saya pakai foto-foto seperti ini aja. Oke. Kita play dulu. Nah, di sini bisa dilihat di sini ya. Di sini mana nih? Di sini. Nah, di sini. Di situ lagunya mulai keras. Jadi suaranya mulai keras. Jadi saya geser ke sini saja. Maaf ya Kak, karena rumah saya pinggir jalan, jadi sering ada motor lewat kenceng-kenceng gitu. Oke, lanjut. Jadi kita pasin di sini. Nanti kita akan kasih efek transisi. Oke, cukup di sini aja karena nanti tambah efek transisi. Oke, kita kasih efek transisi, acceleration aja. Saya pilih speed out. Oke, centang. Oke, biarkan durasinya seperti itu aja. Kalau usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat. Kita paskan. Nah, ini kan nggak pas nih sama yang tadi. Kita pasin, jadi biar pas itu. Kita play dulu. Oh, ini kurang cepat sedikit. Nah, kita pasin. Jadi orang-orang itu lihatnya enak. Lihat dengarnya itu enak. Ini akan saya panjangin sampai audionya berhenti terus mulai lagi. Oke. Nah, di sini akan saya kasih transisi lagi. Jadi untuk transisi bisa di-download lewat KineMaster Store ya, nanti di bawah sini. Nah, ini dapatkan lainnya, klik, tinggal cari aja, banyak itu di situ. Tinggal download sesuka hati. Oke, di sini ada durasi yang di sebelah kiri di bawah ini. Jadi cepat lambatnya transisi ini penting sekali karena ini akan berpengaruh kepada apa namanya durasi videonya ya, total durasi videonya. Kita centang aja. Oke, tips berikutnya. Jadi ketika kita nambah transisi, ini kan di depan ada satu, di depan ada dua, transisi satu dan transisi dua. Biasanya kalau kita nambah transisi itu pasti fotonya akan bergeser. Jadi waktunya akan bergeser, nggak pas lagi sama perubahan audionya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Itu tips yang berikutnya. Kita play lagi. Jadi dilihat, didengar itu enak gitu loh Bapak Ibu. Kemudian tips ke berapa nih? Keempat atau kelima ya? Ini penting sekali. Seperti saya tadi, jadi saya mengulang apa yang masih kurang dengan video. Jadi kita mulai lagi ya. Tuh, itu udah enak banget kan? Nah, ini cukup seperti itu aja. Jadi tips berikut, tips keempat atau kelima nih, nggak tahu ya. Jadi pentingnya apa namanya mengulang-ulang lagi video. Jadi jangan sampai apa namanya kita udah ekspor, kita udah upload di YouTube baru direvisi. Itu kan makin repot, jadi nggak efisien gitu. Kita harus efisiensi waktu, tenaga, kuota, apalagi kan kuota itu zaman sekarang jadi apa ya, kayak nyawa ke berapa kesekian itu. Kalau nggak ada kuota bingung kan. Oke, terus jangan sampai kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kuota apalagi kan. Jadi harus efektif apa yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kayak gini, kita ulang-ulang lagi udah sampai terakhir, alhamdulillah udah selesai. Kalau misalnya capek, istirahat dulu nggak apa-apa. Kalau udah selesai kita klik nih yang paling kiri bawah ini, kan nanti langsung ke depan. Nah, itu nanti bisa langsung ke depan otomatis, nggak usah geser-geser lama ya kalau misalnya durasi videonya lama. Oke, kemudian itu tadi ya kira-kira. Jadi
kita harus efisiensi waktu, itu penting sekali dalam editing. Kemudian editing video itu harus sabar. Jadi jangan sampai males ini. Kalau males jangan dipaksain, nanti hasilnya malah kurang maksimal. Jadi sesuai mood aja. Sedikit dorongan dari dalam diri. Terus itu kan jadi keren nih kalau ada audionya, itu kan tambah gairah editingnya itu lebih ya kalau saya. Jadi lebih seru gitu kalau audionya asik, itu juga seru. Kemudian efisiensi waktu itu sangat penting. Apalagi ya, udah itu aja sih. Kita play lagi dari awal ya. Kita lihat, kita tinjau lagi. Jadi tinjau terus. Jangan sampai salah kalau udah di akhir, menyesal di akhir, itu jangan sampai ya. Kita play dulu. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city. Oke, cukup segitu aja. Jadi sepertinya ini udah pas ya. Misalnya udah pas, kita ekspor, klik sini. Nah, ekspor nih. Tips lagi. Kalau ekspor kita sesuaikan dengan memori. Nah, ini kan memori sangat penting ya. Ini tersisa 512 MB, ini harus dibersihin ini ya. Jadi kita sesuaikan. Ini laju bit ini juga penting. Yang di sini yang harus kita geser-geser ini. Jadi tapi jangan terlalu rendah ya. Kalau laju bit itu jangan terlalu rendah. Nanti kelihatannya videonya itu nge-lag ya. Ngebling gitu loh kalau bahasa gaulnya. Jadi agak nge-lag, agak jeda-jeda gitu. Jadi enggak lancar. Jadi tips saya 1/4 aja. 1/4 ini 25%, walaupun enggak kelihatan 25% ya. Ini 25%. Lalu resolusinya tinggal disesuaikan, mau yang paling bagus atau paling minimal. Nah, laju bingkai ini juga menyesuaikan ya. Laju bingkai itu kurang lebih sama. Jadi saya sarankan lebih ke sinema aja. 24 itu udah bagus. Kita nanti ekspor. Oke. Tunggu saja. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Memang editing video itu butuh mood yang lebih gitu loh. Kalau enggak mood itu kadang enggak enggak jadi gitu, hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau bermalas-malasan atau gini ya, pakai ilmu yakin ya. Selama ini saya pakai ilmu yakin. Jadi kalau kita udah yakin, kita udah usaha, insya Allah jalannya itu dimudahkan gitu loh. Jangan pesimis, jangan iri dengan bukan iri ya, jangan malu dengan yang lain atas apa yang kita miliki gitu. Kita harus improve gitu, harus gimana caranya saya bisa lebih dari mereka, gimana caranya ini itu gitu. Jadi itu tipsnya. Jadi jangan gaptek itu lumrah, karena cuma belum tahu aja. Kalau kita mau belajar, mau bergerak, itu nanti bisa teratasi. Jadi gaptek itu bisa diatasi dengan sering-sering belajar gitu. Makanya di editing video ini salah satu cara mengatasi gaptek ya, bisa buat channel YouTube dan lain-lain, bisa editing video gitu kan. Siapa tahu berguna. Oke, segini aja udah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.